Puji Tuhan saudara, shalom dan salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan renungan malam ini, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Sebelum kami akan beristirahat bersama. Bapa yang baik, biarlah saat ini Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah malam hari ini setiap hati kami diteguhkan, dikuatkan, dan diterangi melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu firman-Mu dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bagaimana mengalami rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, dalam perjalanan hidup kita, yang terbaik adalah menggenapi rancangan Tuhan. Karena Dialah yang menciptakan kita, dan rancangannya lah yang terbaik untuk kita alami dalam hidup kita. Jadi apapun kita, menjadi seperti apapun kita, jika kita keluar dari rancangan Tuhan, maka itu kegagalan. Karena Allah punya rancangan, Allah punya tujuan atas kita. Jadi kita keluar dari tujuan dan rancangannya itu adalah satu kegagalan, dan hidup kita tidak akan ada artinya jika kita tidak menggenapi rancangan Tuhan. Itu sebabnya saudara, dalam kehidupan ini apa yang paling penting untuk kita capai? Apa yang paling penting untuk kita raih? Menggenapi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, malam hari ini saya rindu kita belajar apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita dan bagaimana kita menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kehidupan seperti apa yang harus kita jalani supaya rancangan-rancangannya digenapi di dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita rindu mengalami rancangan Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya malam hari ini saudara, siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita rindukan firman-Nya memberkati kita malam hari ini, sehingga melalui renungan malam hari ini saudara, kita memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita, dan kita juga memahami bagaimana supaya rancangan-rancangannya digenapi di dalam kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayat 13. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan kepada saudara, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan saya akan menjelaskannya secara sistematis, sehingga saudara benar-benar memahami firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Yesaya pasal 55 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air.
Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon senobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah bahwa Tuhan rindu menyatakan rancangan penyelamatannya bagi setiap orang. Dan adapun menjadi perikopnya di sini adalah seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Jadi saudara, Tuhan ingin setiap jiwa itu diselamatkan.
Bahkan di sini ada disebutkan orang-orang fasik, orang-orang yang hidup dalam kefasikan, orang-orang yang hidup dengan cara-cara orang fasik, di mana cara hidup mereka akan membinasakan mereka, membawa mereka kepada kebinasaan. Tetapi Tuhan rindu mereka mengalami keselamatan, mereka turut dalam keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi saudara, hal yang pertama yang saya rindu kita belajar, apakah rancangan Tuhan bagi kita umat manusia? Rancangan Tuhan bagi setiap kita adalah siapapun kita, bagaimanapun kehidupan kita, Tuhan ingin kita mengalami keselamatan. Tuhan rindu setiap kita turut dalam rancangan keselamatannya. Dia yang telah merancangkan keselamatan bagi umat manusia dari kekekalan. Dan dia rindu setiap jiwa bisa diselamatkan karena setiap jiwa itu berharga di matanya. Bahkan dalam rancangannya dia rela mati supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Jadi Tuhan rindu supaya setiap jiwa diselamatkan, siapapun, betapa jahat pun, betapa hancur pun kehidupan mereka, masa lalu mereka, tapi Tuhan rindu setiap jiwa diselamatkan. Di ayat 6 sampai ayat yang ke-7 saudara, di sana kita bisa melihat Tuhan berkata bahwa Dia ingin orang-orang fasik dan orang-orang jahat pun turut serta dalam rancangan penyelamatannya. Tuhan rindu mereka pun bisa mengalami keselamatan. Dan hari ini, malam hari ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa rancangan Tuhan terbesar bagi setiap kita saudara, kerinduan terbesar bagi setiap kita adalah supaya kita mengalami rancangan keselamatan Tuhan. Kita mengalami keselamatan jiwa kita. Di mana di dalam perjanjian lama, rancangan keselamatan itu adalah kepada Mesias yang akan datang. Tetapi bagi setiap kita hari ini, rancangan keselamatan Allah itu adalah pada Mesias yang sudah berkorban bagi kita. Artinya saudara, untuk kita mengalami rancangan penyelamatan Tuhan, kita harus percaya kepada Yesus yang telah datang, percaya kepada Yesus yang telah mati di kayu salib, dan percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Hari ini kalau saudara bertanya, apakah kerinduan Tuhan, apakah maksud Tuhan, apakah rancangan Tuhan terbesar dalam hidup kita adalah supaya kita selamat. Rancangan Tuhan terbesar bagi saudara bukan supaya saudara menjadi orang hebat. Rancangan Tuhan bagi saudara bukan supaya saudara menjadi orang yang sukses, jadi orang besar, jadi orang berhasil, jadi pemimpin. Bukan itu rancangannya yang paling utama. Tapi rancangannya yang paling utama adalah supaya kita mengalami keselamatan. Hari ini saya rindu sebelum kita melanjutkan renungan ini saudara, kita mengoreksi dan melihat ke dalam diri kita. Sudahkah saudara mengalami kepastian keselamatan? Itulah yang telah dirancangkan Tuhan dari kekekalan bagi setiap kita saudara, supaya setiap kita mengalami keselamatan jiwa kita. Sudahkah saudara mengalami kepastian keselamatan di dalam Yesus? Dia merancangkan keselamatan bagi setiap kita. Itu sebabnya saat ini pastikan saudara percaya kepada Yesus sebagai juru selamat saudara. Saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian saudara, apalagi yang menjadi rancangan Tuhan? Dia berkata mulai ayat yang ke-10, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan yang ku kehendaki
dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Saudara, rancangan Tuhan, kehendak Tuhan adalah supaya kita hidup dalam kedamaian, kita hidup dalam sukacita. Itu yang menjadi kehendak Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Itu yang menjadi rancangan Tuhan yang terutama dalam perjalanan hidup kita, yaitu sukacita dan kedamaian memenuhi kehidupan kita. Lebih daripada perkara materi, lebih daripada kesuksesan, lebih dari apapun, Tuhan ingin kita hidup dalam kedamaian, kita hidup dalam sukacita. Karena apa artinya kita beroleh dunia ini jika kita hidup dalam penderitaan, dalam kesedihan, dalam ketertekanan, merasa hidup tidak berarti. Itu sebabnya yang paling utama dalam perjalanan hidup kita, Tuhan ingin kita mengalami sukacita, Tuhan ingin kita mengalami kedamaian, dan itu Dia kerjakan melalui firman-Nya. Firman-Nya lah yang bekerja dalam hidup kita, dan firman itu akan mengerjakan sukacita dan kedamaian di dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya saudara, masih ayat 12 bagian B, gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Lalu lihat ayat 13 saudara, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon senobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Saudara, yang menjadi rancangan Tuhan adalah Dia ganti semak duri menjadi pohon senobar, mengganti kecubung menjadi pohon murad. Artinya saudara, jadi dari yang tidak berarti menjadi sangat berarti, dari yang tidak berharga menjadi sangat berharga. Itu yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dia mau mengubah segala perkara, Dia mau mengubah segala situasi dalam hidup saya dan hidup saudara, dari yang tidak berarti, dari yang tidak berguna, dari yang tidak bernilai menjadi sangat berarti, berguna dan bernilai. Semak duri yang tidak berarti diubah menjadi pohon senobar yang sangat berharga, yang sangat mahal. Kecubung diubah menjadi pohon murad. Sesuatu yang tidak berarti diubah menjadi sangat berarti. Dan kemudian ending dari semuanya itu saudara, yaitu supaya jadi kemasyuran bagi nama Tuhan, supaya nama Tuhan ditinggikan. Artinya saudara, ketika kita mengalami keselamatan, namanya lah yang dipermuliakan. Ketika di dalam hidup kita mengalami sukacita dan damai sejahtera, kita bersorak-sorai bagi Dia, namanya lah yang dipermuliakan. Ketika hidup kita yang tidak berarti, tidak berguna, diubah menjadi sangat berguna, sangat berarti, dari yang tidak bernilai diubah menjadi sangat bernilai, namanya lah yang dipermuliakan. Saudara, sebelum kita melanjutkan renungan ini, apakah saudara sudah memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup saudara? Yang menjadi rancangan Tuhan yang terutama dalam hidup kita adalah keselamatan jiwa kita. Itu yang paling utama, yang paling berarti, yang paling penting, keselamatan jiwa kita. Dan rancangan Tuhan yang paling utama yang kedua adalah kita mengalami damai dan sukacita dalam perjalanan hidup kita. Kita mengalami damai, kita mengalami sukacita dalam kita menjalani kehidupan kita. Kemudian rancangan Tuhan yang ketiga bagi setiap kita adalah bahwa Dia akan mengubah hidup kita, mengubah suasana, situasi, keadaan hidup kita, keluarga kita, ekonomi kita, dan segala aspek kehidupan kita. Dia mau ubah dari yang tidak berarti menjadi sangat berarti, dari yang tidak bernilai menjadi sangat bernilai, dari yang tidak berguna menjadi sangat berguna. Itulah kerinduan Tuhan saudara. Dia mau mengubah kehidupan kita.
Itu yang menjadi rancangannya. Dan sekarang yang saya rindu kita belajar selanjutnya adalah bagaimana supaya rancangannya itu digenapi. Rancangan penyelamatan, rancangan sukacita dan damai, rancangan mengubah menjadi baik, berharga, berarti. Bagaimana supaya itu digenapi, saudara? Kita melihat sama-sama. Di ayat yang ke-8, di sana firman Allah berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Saudara, sekali lagi saya baca, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Ini ayat mungkin yang sering kali kita dengar dan sering kali diucapkan juga oleh banyak orang. Ketika ada satu peristiwa, misalnya yang tidak seperti yang kita inginkan, keluarlah kalimat ini. Keluarlah firman Tuhan ini, "Rancanganku bukan rancanganmu, rancangan kita bukan rancangan Tuhan," dan sebagainya. Artinya kalimat-kalimat firman Tuhan di ayat 8 ini merupakan kalimat firman Tuhan yang paling sering diucapkan menurut saya, tetapi yang paling sering juga disalah artikan. Kenapa saya berkata yang paling sering disalah artikan, saudara? Kenapa? Karena seringkali kalimat ini ditujukan kepada orang-orang ketika sesuatu yang tidak seperti yang diharapkan terjadi. Keluarlah kalimat ini. Jika ada anak-anak Tuhan yang mengalami satu musibah, keluarlah kalimat ini. Jika ada anak-anak Tuhan yang sedang berduka, keluarlah kalimat ini. Artinya apa, saudara? Kalimat-kalimat ini sering diucapkan kepada anak-anak Tuhan, kepada umat-umat Tuhan. Dan yang menyedihkan adalah bahwa dengan seringnya kalimat firman Tuhan ini diucapkan ketika saat berduka, ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, ketika doa tidak dijawab, keluarlah kalimat-kalimat ini, maka pada akhirnya ada satu pemahaman bahwa memang rancangan Tuhan itu jauh sekali dari rancangan kita. Memang rancangan Tuhan itu tidak mungkin sepertinya kita alami, digenapi dalam hidup kita, karena rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Tetapi malam hari ini saya mau menyadarkan saudara. Kita lihat bersama, sekali lagi memang ayat 8 itu dengan jelas di sana dikatakan, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini memang tegas berkata bahwa rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Yang seringkali diucapkan kepada anak-anak Tuhan. Tetapi dengar saudara, di dalam konteks ini sebenarnya kepada siapa kalimat ini diucapkan? Kepada siapa kalimat ini ditujukan? Kepada siapa Tuhan berbicara? Lihat saudara, di kalimat sebelumnya dia berkata ayat 7, "Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Lihat kalimat-kalimat itu saudara. Dia berbicara kepada orang fasik di ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan juga orang jahat, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Jadi Tuhan sedang berbicara kepada orang fasik dan orang jahat. Artinya kalimat itu ditujukan kepada orang fasik dan orang jahat. Kemudian dilanjutkan ayat yang ke-8, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu." Kemudian tadinya dia berbicara kepada orang fasik dan orang jahat, lalu dia kemudian berkata, "Rancanganku bukanlah rancanganmu." Jadi jelas di sana saudara bahwa firman Tuhan ini ditujukan kepada orang fasik dan orang jahat. Firman yang mana? Firman yang mengatakan bahwa rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Jadi kepada orang fasik dan orang jahatlah Tuhan berkata, rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku.
Jadi, yang saya mau tegaskan kepada setiap kita, saudara, bahwa rancangan Tuhan itu bukan sesuatu yang mustahil digenapi dalam hidup kita. Rancangan Tuhan itu bukan sesuatu yang jauh di sana. Malah Tuhan merancangkannya supaya itu digenapi dalam hidup kita. Tuhan merancangkannya supaya itu terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan rindu kita memahami rancangan-rancangannya supaya kita merindukan dan mengalami rancangan-rancangannya dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini, saudara, saya rindu kita menyadari kalimat rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku, itu bukan kepada saya, bukan kepada saudara, tapi itu kepada orang fasik. Jadi, setiap kita hari ini bisa mengalami rancangan Tuhan. Saudara, saya mau tegaskan kepada saudara bahwa saudara bisa mengalami rancangan Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara bisa menggenapi rancangan Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara bisa menikmati rancangan Tuhan dalam hidup saudara. Saya percaya rancangan Tuhan besar bagi setiap kita. Rancangan Tuhan luar biasa dipersiapkan bagi setiap kita. Dan Dia rindu rancangan-rancangannya digenapi dalam hidup kita. Kepada setiap saudara hari ini saya mau menegaskan, ada rancangan Tuhan yang besar bagi hidupmu. Dan Dia rindu rancangannya itu digenapi dalam hidup saudara. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya rancangan Tuhan digenapi dalam hidup kita? Supaya kita mengalami rancangan Tuhan yang dirancangkan bagi kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Karena sekalipun Tuhan sudah merancangkan rancangan-rancangan yang baik bagi kita, saudara, bukan berarti otomatis kita akan mengalami rancangannya. Tentu saja rancangannya itu digenapi dalam hidup kita ketika kita hidup dan melangkah dalam perjalanan hidup kita sesuai dengan yang Dia kehendaki. Nah, itu sebabnya, saudara, saat ini saya rindu kita belajar bagaimana supaya kita mengalami rancangan Tuhan. Saat ini saya rindu kita lihat lagi. Perhatikan, tadi dikatakan kepada orang fasik bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Lalu kemudian ayat 9 Dia berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Dan kemudian di ayat 10 mulai Dia jelaskan rancangannya yang terbaik bagi umat-umatnya, bagi umat ciptaannya. Itu yang tadi kita sudah belajar. Pertanyaannya sekarang, apakah orang fasik tadi bisa mengalami rancangan Tuhan? Sebenarnya, sekali lagi, semua orang bisa mengalami rancangan Tuhan. Dan di sini Tuhan mau mengajarkan, menasihati bagaimana supaya orang fasik itu mengalami rancangan Tuhan dalam hidup mereka. Dan itu juga yang saya rindu kita belajar, bahwa bagaimana nasihat kepada orang fasik itu sehingga mereka mengalami rancangan Tuhan. Maka prinsip-prinsip itu juga yang saya rindu kita sadar, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menghidupi juga prinsip itu, dan kita akan mengalami rancangan Tuhan terus di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, bagaimana mengalami rancangan Tuhan? Yang pertama, ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Lalu lompat ke ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Jadi saudara, supaya kita mengalami rancangan Tuhan, carilah Tuhan. Karena kalau kita tidak mencari Tuhan, maka rancangan kita tidak akan menjadi rancangannya, dan jalannya tidak akan kita alami dalam hidup kita. Jadi bagaimana supaya rancangannya digenapi dalam hidup kita? Mari kita cari Tuhan. Hiduplah mencari Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara, maka kita akan mengalami rancangan-rancangannya di dalam perjalanan kehidupan kita. Setiap saudara akan mengalami rancangan Tuhan jika di dalam hidup saudara, saudara mencari Tuhan. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara hidup mencari Tuhan dalam perjalanan hidup saudara? Kalau saudara belum melangkah hidup mencari Tuhan,
Atau mungkin hari ini hanya kebetulan saja saudara mendengarkan renungan ini. Tapi dalam perjalanan hidup saudara, sebenarnya saudara belum hidup mencari Tuhan. Maka saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, hiduplah mencari Tuhan, supaya rancangan keselamatan, supaya rancangan damai sejahtera dan sukacita, dan supaya rancangan Dia mengubah semuanya menjadi lebih baik seperti yang sudah kita belajar di awalnya tadi saudara, itu digenapi dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, hiduplah mencari Tuhan. Saudara, saya mengenal orang-orang yang dari masa mudanya dia hidup mencari Tuhan. Maka saya melihat mereka mengalami kepastian keselamatan di dalam Yesus, dan rancangan damai sejahtera sukacita Tuhan itu digenapi dalam hidup mereka. Dan apa yang menjadi usaha kehidupan mereka, semua diubah Tuhan menjadi lebih baik. Ekonomi mereka menjadi lebih baik, segala sesuatu dalam hidup mereka menjadi lebih baik. Karena memang firman Tuhan tadi berkata, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon senobar. Sesuatu yang tidak berarti diubah menjadi sangat berarti. Dan itulah yang Tuhan lakukan bagi orang yang hidup mencari Dia, sehingga rancangannya digenapi dalam hidup mereka. Kalau saya dan saudara rindu rancangan Tuhan digenapi dalam hidup kita, teruslah hidup mencari Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan saudara? Kita kembali belajar prinsip ini. Di ayat 7 dia berkata kepada orang fasik, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Jadi orang fasik disuruh meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Lompat ke ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Jadi bagaimana supaya rancangan Tuhan digenapi? Tinggalkan rancangan orang fasik, tinggalkan jalan orang fasik dan rancangan orang jahat. Orang-orang jahat sekalipun mereka bisa mengalami rancangan Tuhan digenapi dalam hidup mereka jika mereka meninggalkan rancangan-rancangannya, jika mereka meninggalkan jalannya yang tidak benar itu. Kita melihat di dalam Alkitab seperti Paulus misalnya saudara, dia mengalami rancangan Tuhan yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena dia meninggalkan jalannya yang lama, dia meninggalkan rancangannya yang lama, dan kemudian dia datang kepada Yesus. Dan akhirnya dipakai oleh Tuhan Yesus luar biasa. Dan hari ini, dengar saudara, saya tidak berkata saudara orang fasik, saya tidak berkata saudara orang jahat. Tapi, kalau ada jalan-jalan orang fasik yang hari ini kita masih jalani, kalau ada rancangan pemikiran, sifat tabiat orang-orang jahat, orang-orang fasik yang masih kita lakukan dalam hidup kita, bertobatlah hari ini. Supaya apa saudara? Supaya kita mengalami rancangan Tuhan dalam hidup kita. Jadi yang kedua, bagaimana supaya kita mengalami rancangan Tuhan? Alami pertobatan. Berapa kali kita harus bertobat? Setiap hari saudara. Kenapa? Karena masih begitu banyak harus diubah dalam diri kita, dan untuk kita mengalami perubahan kita harus mengalami pertobatan demi pertobatan, hari demi hari. Jadi yang kedua, untuk mengalami rancangan Tuhan, hiduplah berubah, hiduplah bertobat. Tinggalkan jalan kejahatan, tinggalkan jalan-jalan yang tidak benar. Dan kemudian yang terakhir saudara, hal ketiga yang harus kita lakukan untuk kita mengalami rancangan Tuhan ialah, di ayat 7 bagian B dikatakan, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Bukan hanya meninggalkan jalan kejahatan, tapi kembali kepada Tuhan, kembali kepada Bapa, kembali ke rumah Bapa, mengalami kedekatan kembali dengan Tuhan, mengalami keintiman kembali dengan Tuhan. Jadi yang ketiga, supaya kita mengalami rancangan Tuhan, Tuhan rindu kita kembali dekat dengan Dia, kembali intim dengan Dia. Maka dengan demikian kita akan mengalami rancangan-rancangannya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini, di mana hari ini kita sudah belajar dari firman Tuhan bahwa rancangan Allah itu sungguh besar bagi kita. Rancangan keselamatan Dia rancangkan bagi kita,
dan rancangan sukacita damai sejahtera Dia rancangkan bagi kita, dan rancangan perubahan dari tidak berarti menjadi sangat berarti, dari yang tidak berguna, tidak bernilai menjadi sangat berguna dan sangat bernilai. Itulah rancangan Tuhan dalam hidup kita, dan Dia rindu rancangan tersebut digenapi di dalam hidup kita. Bagaimana supaya rancangan itu digenapi? Yang pertama kita sudah belajar, carilah Tuhan. Bahkan orang fasik sekalipun, jika mereka mencari Tuhan, mereka akan mengalami rancangan Tuhan. Yang kedua, tinggalkan jalan-jalan yang fasik. Tinggalkan rancangan-rancangan yang jahat. Kalau orang fasik pun meninggalkan jalan dan rancangannya, maka kita pun yang rindu bertobat lagi dan berubah menjadi lebih baik akan mengalami rancangan Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, Tuhan ingin setiap umat-umatnya mengalami rancangannya dengan mereka kembali intim kepada Tuhan. Hari ini pun kalau kita rindu mengalami rancangan Tuhan, hiduplah dekat kepada Tuhan, intim dengan Tuhan, kembalilah kepada Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan di dalam hidup saudara, biar firman-Nya digenapi di dalam kehidupan saudara. Kita berdoa bersama saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami sudah belajar ya Tuhan, bagaimana supaya rancangan-Mu digenapi dalam hidup kami, bahwa kami harus hidup mencari Engkau. Kami harus meninggalkan sifat karakter, jalan-jalan yang tidak benar, dan kami kembali intim dengan Engkau, dekat dengan Engkau, selalu dekat dengan Engkau. Maka kami akan mengalami rancangan-Mu yang dahsyat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan. Tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan. Dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan. Naikkan pujian bagi Tuhan. Angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan.
Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan, mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah
tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini saudara bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari
Jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anakmu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anakmu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anakmu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anakmu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anakmu, sehingga anak-anakmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anakmu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu. Berkati usaha pekerjaan anak-anakmu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anakmu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anakmu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anakmu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anakmu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus
Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tanganmu, nyatakan mujizatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anakmu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anakmu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anakmu akan bersaksi di luar sana. Anak-anakmu akan bersaksi bagi keluarga mereka. Sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat
jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.